warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa. Kita dulu siap gerak. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, terima kasih untuk Mbak Puji yang telah memimpin berdoa untuk memulai pembelajaran. Apa kabar anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memeriksa kehadiran kalian ya. Ibu. Aji, Hadir. Dita, Hadir. Puji, Hadir. Yunita, Aurel, Hadir. Nanda, Diva, Hadir. Amara, Aulia, Hadir. Zaida. Sakit. Baik, jadi hari ini ada 4 teman kalian yang tidak berangkat ya. Kita doakan semoga mereka lekas sembuh dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu ada pertanyaan ini. Apa dari kalian ada yang masih ingat kemarin kita belajar apa? Betul sekali. Kemarin kita sudah mempelajari mengenai menulis puisi berdasarkan cerpen. Sekarang kita akan belajar mengenai mempersiapkan musikalisasi puisi. Ini merupakan materi lanjutan dari pertemuan kemarin ya. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik mampu mempersiapkan dan menampilkan musikalisasi puisi sebagai bentuk apresiasi sastra. Untuk metode dan juga model pembelajaran yang digunakan yaitu project based learning. Jadi nanti kalian membuat proyek untuk menampilkan musikalisasi puisi. Apakah di antara kalian ada yang mengetahui apa itu musikalisasi puisi? Saya Bu. Iya, Mbak Dita. Musikalisasi puisi adalah cara mengekspresikan sebuah puisi dengan musik atau lagu sebagai pengiring. Betul sekali. Jadi musikalisasi puisi ini memadukan antara musik dan juga puisi. Lalu apakah kalian mengetahui perbedaan puisi dan musikalisasi puisi? Saya Bu. Ya, Mbak Aurel. Perbedaan puisi dan musikalisasi puisi itu puisi dibacakan, sedangkan musikalisasi puisi itu dilakukan dengan iringan musik. Ya, betul sekali. Manfaat pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu untuk mengapresiasi puisi ataupun cerpen yang sudah dibuat menjadi puisi, lalu menumbuhkan kreativitas. Ibu akan sedikit memberikan gambaran untuk materi pada pagi hari ini. Kita akan mempelajari tentang mempersiapkan musikalisasi puisi. Nanti Ibu akan memberikan langkah-langkah untuk mempersiapkan musikalisasi puisi, lalu kalian bisa merancang musikalisasi puisi. Ibu akan menayangkan contoh musikalisasi puisi, kalian bisa memperhatikan ya. Ya Bu. Aku ingin mencintaimu karya Sapardi Djoko Damono ya.
Jadi langkah yang pertama yaitu memilih cerpen yang akan ditransformasikan menjadi puisi. Nah, nanti kalian bisa memilih cerpen yang nantinya akan dibuat menjadi puisi. Nah, nanti kalian melakukan proses pengubahan itu dari cerpen ke puisi, lalu kalian musikalisasikan. Di pertemuan sebelumnya kalian juga sudah belajar ya mengenai pembuatan puisi dari cerpen. Lalu yang kedua yaitu memahami puisi dengan menemukan tema. Sesudah memilih cerpen, kalian harus menemukan tema dari puisi yang akan kalian buat. Lalu yang ketiga yaitu menentukan alat musik. Pilihlah 2 atau 3 orang untuk memainkan alat musik yang sesuai. Tentukan alat musik yang akan digunakan untuk musik pengiring, dan yang ketiga alat musik yang akan digunakan dapat berupa alat musik tradisional, alat musik modern, atau berupa campuran keduanya. Lalu yang keempat, menentukan irama dan lagu yang akan digunakan. Mengingat musikalisasi puisi merupakan pembacaan puisi yang diiringi dengan lagu, maka kalian juga harus memilih lagu yang sesuai dengan tema dari puisi yang kalian buat. Dan yang kelima yaitu mempersiapkan kostum dan efek suara. Agar musikalisasi puisi yang kalian buat atau yang kalian tampilkan itu lebih menarik dan juga totalitas, kalian bisa menggunakan kostum dan juga efek suara untuk mendukung musikalisasi puisi. Dan yang terakhir yaitu memintaskan musikalisasi puisi. Sebelum Ibu melanjutkan ke langkah pembelajaran yang selanjutnya, apakah dari kalian ada yang ingin bertanya? Baik, jika belum ada, kalian bisa membentuk kelompok yang terdiri dari 3 sampai 5. Untuk nantinya kalian akan menampilkan musikalisasi puisi. Apakah Ibu akan Ibu bagi kelompoknya atau memilih sendiri? Memilih sendiri. Baik. Sebelum Ibu memberikan lembar kerja peserta didik, terlebih dahulu Ibu akan menjelaskan teknis pengerjaannya ya. Peserta didik dapat duduk bersama dengan kelompoknya, kemudian membaca tugas yang ada di dalam LKPD. Yang selanjutnya, peserta didik membaca cerpen yang sudah dipilih menjadi puisi. Jadi di dalam lembar kerja peserta didik, Ibu sudah menuliskan cerpen yang harus kalian ubah menjadi puisi. Dan yang selanjutnya, merancang kegiatan musikalisasi puisi menggunakan puisi yang sudah dibuat. Yang selanjutnya, tuliskan hasil diskusi pada tempat yang sudah disediakan. Di sini Ibu menyediakan kolom, tema, lagu, dan sebagainya. Nanti kalian bisa mengisi. Dan yang terakhir, periksa kembali hasil diskusi agar terhindar dari kesalahan. Baik, Ibu akan bagi ya. Kelompok 1 mendapatkan puisi A dan kelompok 2 mendapatkan puisi B. Silakan kalian kerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Ibu beri waktu 25 menit saja ya, karena itu masih rancangan untuk mempersiapkan musikalisasi puisi. Nanti setelah kalian mengisi LKPD, kita akan menyepakati jadwal untuk dilaksanakannya musikalisasi puisi. Apakah ada yang bingung? Ya.
Dari kelompok 1 siapa? Saya Ibu. Baik, Mbak Putih silakan. Dari kelompok 2? Saya. Baik, ayo silakan. Mbak Nasma? Iya. Silakan dimulai dari Mbak Putih terlebih dahulu. Baik, saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan cerpen A. Judul cerpennya yaitu Buku Panduan Menanggulangi Kemiskinan karya Ati Ahmad. Tema puisinya yaitu kemiskinan atau kesenjangan sosial. Lalu makna puisinya kritik sosial dalam menanggulangi kemiskinan. Alat musik yang digunakan adalah pianika dan juga gitar. Untuk irama dan lagu yang mengiringi yaitu irama melankolis, lagu Suara Kemiskinan karya Frankie Sheila. Untuk kostumnya yaitu menggunakan baju pemulung dan efek suaranya dengan suara-suara gesekan sampah. Baik, untuk cerpen untuk musikalisasi dari kelompok Mbak Puji sudah sesuai ya, Ibu rasa, karena memang pada cerpen ini menceritakan seorang pemulung. Jadi pemilihan kostum, efek suara, tema dan lain itu sudah tepat. Silakan untuk kelompok 2. Untuk yang kelompok 2, judul cerpennya kan mengambil judul Suatu Hari di Dalam Metro Mini karya Fanny Cipok. Aspeknya yang pertama, tema puisinya itu tentang kesenjangan sosial dan empati. Untuk makna puisi sendiri, kepedulian terhadap sesama dan kritik terhadap masyarakat urban. Alat musik yang kami gunakan itu ada 2, gitar dan piano. Untuk irama dan lagunya itu irama urban kontemporer, lagu Jakarta untuk Aji atau Jakarta Pagi ini Strek. Untuk kostumnya sendiri ada pakaian desa dan juga profesi, dan efek suaranya itu ada suara kendaraan umum. Baik, untuk perencanaan musikalisasi puisi dari kelompok Mbak Nasma juga Ibu rasa sudah baik, sudah sesuai semuanya karena cerpen tersebut menceritakan tentang perjalanan seorang penumpang dalam metro mini. Untuk durasi waktunya kelompok Mbak Puji sekitar berapa menit? 5 sampai 10 menit. Baik, sudah cukup ya, sudah cukup ideal, tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat. Untuk kelompok Mbak Nasma? Ini sekitar 5 menit saja. Baik, sudah cukup juga. Terima kasih, kalian bisa kembali ke tempat duduk. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Apresiasi untuk Mbak Puji dan juga Mbak Naswa. Baik, pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran Ibu akan menyepakati jadwal terkait dengan pementasan musikalisasi puisi. Apakah waktu 2 minggu itu cukup untuk menyelesaikan semuanya? Cukup, Ibu. Baik, nanti untuk diskusi selanjutnya mengenai pementasan musikalisasi puisi bisa kita diskusikan melalui WhatsApp group atau pertemuan dengan Ibu, nanti perwakilan dari setiap kelompok ya. Baik Bu. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu ingin bertanya, apakah kalian merasa senang mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Alhamdulillah. Apakah kalian merasa ada kesulitan? Yang selanjutnya yaitu kesimpulan dari anak-anak. Apakah ada yang ingin menyampaikan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya Bu. Baik, silakan Mbak Naswa. Untuk kesimpulannya itu untuk mempersiapkan musikalisasi puisi seperti apa aja yang dipersiapkan, misalkan lagu, irama, kostum, kemudian efek suara yang dipersiapkan seperti itu. Baik, lengkap ya, sesuai dengan Ibu yang tadi Ibu sampaikan. Selanjutnya Ibu akan memberikan informasi terkait dengan materi pada pertemuan selanjutnya, yaitu menemukan perbedaan antara drama dan prosa dan puisi. Mungkin anak-anak bisa mempelajari buku paket atau sumber lain agar nantinya pembelajaran pada minggu depan berjalan dengan baik. Untuk menutup pembelajaran pada pagi hari ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap-siap. Untuk menutup kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita